warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Maulida dengan NIM 30525011. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi masa keemasan Islam. Selamat menonton. Pada abad ke-8 hingga ke-13 Masehi, dunia Islam mengalami masa yang luar biasa. Inilah masa ketika ilmu pengetahuan, budaya, dan peradaban berkembang pesat. Masa yang dikenal sebagai zaman keemasan Islam. Setelah masa para khalifah awal, berdirilah dinasti Abbasiyah di Baghdad. Khalifah Harun ar-Rasyid dan putranya Al-Ma'mun sangat mencintai ilmu pengetahuan. Mereka membangun Baiat al-Hikmah, rumah kebijaksanaan, tempat berkumpulnya ilmuwan dari berbagai negeri, Arab, Persia, India, dan Yunani. Disinilah banyak buku Yunani kuno diterjemahkan ke dalam bahasa Arab menjadi dasar perkembangan sains modern. Dari dunia Islam lahir banyak ilmuwan hebat yang memberi sumbangan besar bagi dunia. Tokohnya antara lain Al-Khwarizmi, sang bapak Al-Jabar. Ia menulis buku Al-Jabar wal Muqabalah yang menjadi dasar bagi ilmu matematika dan komputer modern. Yang kedua ada Al-Biruni dan Al-Batani, para astronom yang menghitung rotasi bumi dan posisi bintang dengan sangat akurat. Yang ketiga ada Ibnu Sina, dokter besar yang menulis Al-Kanun fi Al-Tib, buku kedokteran yang digunakan di universitas Eropa hingga berabad-abad kemudian. Yang keempat ada Al-Jazirah, merupakan ahli teknik yang menciptakan jam air dan mesin otomatis cikal bakal teknologi robotika. Selain ilmu pengetahuan, kejayaan Islam juga terlihat pada arsitektur, seni, dan sastra. Di Andalusia atau Spanyol Muslim, kota Cordoba menjadi salah satu kota paling maju di dunia. Jalan-jalan terang di malam hari, ada rumah sakit, sekolah, dan perpustakaan dengan ratusan ribuan buku. Di dunia Islam menuntut ilmu adalah ibadah. Oleh sebab itu, banyak madrasah dan universitas didirikan seperti Universitas Al-Qarawiyah di Maroko dan Al-Azhar di Mesir yang masih berdiri hingga kini. Namun kejayaan itu perlahan memudar, perpecahan politik, peperangan, dan serangan dari luar, seperti pasukan Mongol yang menyerbu Baghdad tahun 1258, membuat peradaban Islam melemah. Meski begitu, ilmuwan dan warisan Islam tidak hilang. Karya-karya para ilmuwan Muslim diterjemahkan ke dalam bahasa Latin, menjadi dasar bagi kebangkitan Eropa. Faktor kejayaan dan penurunan keberhasilan datang dari toleransi agama, perpajakan, adil, dan inovasi. Namun, perpecahan internal seperti korupsi dan serangan luar seperti Mongol dan Reconquista Spanyol menyebabkan penurunan. Meski demikian, warisan Islam tetap hidup dalam sains, matematika, dan budaya global. Masa kejayaan Islam bukan hanya ditandai oleh kekuasaan militer, tetapi juga oleh kemajuan luar biasa dalam bidang kemanusiaan dan bidang ilmu pengetahuan. Peradaban Islam melahirkan kontribusi besar yang membentuk dunia modern, dari penemuan angka nol, pengembangan ilmu astronomi, hingga dasar-dasar etika medis yang masih digunakan saat ini. Pemikiran terbuka, semangat belajar, dan toleransi terhadap perbedaan menjadi fondasi utama kemajuan tersebut. Memahami era ini bukan sekedar mengenang masa lalu, tetapi juga menjadi inspirasi untuk menumbuhkan kembali nilai-nilai toleransi, inovasi, dan kemajuan bagi dunia masa kini. Zaman keemasan Islam mengajarkan kita satu hal penting, bahwa iman dan ilmu harus berjalan beriringan. Ketika umat Islam mencintai ilmu, berpikir kritis, dan bekerja sama, dunia pun merasakan cahayanya. Cahaya itu masih ada menunggu untuk kita nyalakan kembali, melalui semangat belajar dan berkarya untuk kebaikan umat manusia.
Jadi kesimpulan dari materi ini adalah masa kejayaan Islam bukan sekedar kisah tentang kejayaan militer atau perluasan wilayah, tetapi tentang pencerahan manusia. Pada masa itu, ilmu pengetahuan, seni, dan filsafat berkembang pesat. Para ilmuwan muslim memperkenalkan konsep angka nol, mengembangkan aljabar, dan meletakkan dasar bagi ilmu kedokteran modern dengan etika medis yang masih relevan hingga kini. Lebih dari sekedar pencapaian intelektual, era ini juga menanamkan nilai toleransi, dialog antar budaya, dan semangat mencari ilmu tanpa batas. Memahami masa ini bukan hanya mengenang sejarah, tetapi juga menemukan inspirasi untuk membangun dunia yang lebih terbuka, inovatif, dan beradab.